Baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Nggak bisa, iya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Doa tiap gelombang. Tumbuh. Oke, hebat. Tangan buat Karin. Oke, kita mulai adik-adik ya. Kita mulai kebaktian sekolah minggu ini dipimpin oleh kakak Ola. Cek. Halo, shalom, selamat pagi, tetap pagi ya, tetap semangat pagi. Mana nih senyumnya dari Mami, dari Indonesia, Ansel, Grace, tadi El yang lagu apa? Roti dan Mentega ya? Ya. Iya, bagus banget. Tadi siapa kayak nyanyi juga? Catherine. Oke, sekarang kita juga nyanyi sama-sama. Memulai ibadah sekolah minggu kita gabungan pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Ada sukacita kan semuanya pasti di hati adik-adik semuanya? Ada. Oke, mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi yuk, biar sukacitanya semakin ada di hati kita. 3, 2, 1. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Berikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Kasih Tuhan tetap diam di hati kita semua ya adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian kembali, yaitu Selamat Pagi Bapa. Yang pertama Selamat Pagi Bapa, kedua Selamat Pagi Yesus, 3 Roh Kudus. Ayo 3, Kameranya nggak bisa jadiin virtual background. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas Ku memuji, ku bersyukur, Allah Bapa, Putra Terima kasih
mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mempersatukan kami semua di Adik Sekolah Minggu kembali. Walaupun masih harus melalui Zoom, tapi kiranya berkat Tuhan tetap tinggal di hati kami juga, yang mana Tuhan tetap berikan kesehatan bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati Ibu Yusuf yang akan memberitakan firman pada hari ini. Berkati juga untuk teman-teman sekolah minggu kami yang belum mengikuti Zoom. Ya Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Oh ya, di bulan Mei ini ada yang berulang tahun gak? Di mute semua ya. Ya, pasti ada yang berulang tahun kan di bulan Mei ini. Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selalu. Di bulan Mei ini ada Esther, ada Rani, ada Ibu Linda, ada Kak Mary kemarin, nanti juga ada Reka, ada adik Meika, adik Albi. Jadi selamat ulang tahun semuanya yang di bulan Mei. Oke, kita akan mengangkat satu pujian kembali. Kita akan angkat lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita nyanyi Setinggi-tingginya Langit. 3, 2, 1. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam lagi Yesus. Indah, Lebih indah kasih lebih Yesus. indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, Oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, Kasih Yesus mengalahkan segalanya. kasih Yesus, Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita kasih kesempatan sekarang untuk ke Ibu Yusuf untuk akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Adik-adik semua sudah siap untuk baca firman Tuhan? Yuk. Yang di dekatnya ada Alkitab, sama-sama ya kita baca yuk, kita buka. Dari Kejadian, kitab Kejadian ya. Kejadian 32. Kejadian 32. Kejadian itu kitab yang pertama ya. Ayat 22 sampai dengan 32. Ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. 32, 22, 32. Ya. Kalau sudah ketemu, kita berdoa yuk. Sudah ketemu belum? Udah ya? Yuk. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih sudah mengantarkan anak-anak dalam sekolah minggu, walaupun masih menuju. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Pak, kita baca, boleh? Makasih. Ibu minta tolong ya, Kak Gilda bawa Alkitab nggak, Kak? Naning, ada Alkitab dekatnya? Oke. Kalau ada nggak? Kalau tidak ada, Ibu akan bacakan. Dengarkan ya. Yuk. Tembaga kita memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub, katakanlah juga namaku. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu, apakah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya? Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, sedemikian ya adik-adik ya, firman Tuhan panjang kita dengarkan. Kalau kita menyimak, tadi itu tentang ceritanya siapa? Ada yang bisa jawab? Cerita? Yakub. Yakub. Mesti ingat, siapa sih Yakub itu? Dia punya satu saudara, jadi dia berdua saudara. Siapa saudara Yakub? Ada yang tahu? Aldo? Saudara Yakub siapa? Yang kerjanya berburu ke hutan mencari binatang, badannya juga berbulu. Siapa namanya? Esau. Ada yang tahu tadi? Esau, pinter. Fokus ya. Esau dan Yakub adalah kakak beradik. Masih ingat ceritanya enggak? Yang pinter masak siapa? Yakub. Sudah tadi. Nanti jam 5 ada. Ya. Coba lihat ke bawah ya. Ya. Nah, coba lihat tanya ke bawah. Saya baru itu. Ya, adik-adik. Siapa yang pintar masak kacang merah? Siapa? Yakub. Yakub. Kalau yang suka berburu binatang? Esau. Yakub. Esau. Oh iya. Esau dan Yakub adalah saudara. Tapi pada suatu hari terjadi
ketidakcocokan antara Esau dan Yakub. Maka Yakub pergi ke Midian. Dia tinggal di sana. Nah, kemudian dalam cerita tadi dikatakan Yakub itu ingin pulang. Tadi dia pulang, istrinya karena ada sungai ya. Istrinya diseberangin dulu, anaknya disuruh nyebrang, kemudian semuanya nyebrang ya. Apa yang dibawa diseberangin. Tinggal sendirian Yakub. Sambil merenung, Yakub itu mikir, kenapa dia tidak ikut sama-sama dengan itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena Yakub itu takut ketemu dengan kakaknya. Kenapa dia takut? Karena dia pernah berbuat salah. Yo. Itulah sebabnya Yakub tidak ikut bareng-bareng dengan anaknya, istrinya, pembantu-pembantunya nyebrang dari Sungai Yabok. Setelah anak, istri, semua barang-barangnya diseberang, Yakub sendirian. Tadi dalam cerita Yakub bergumul. Bergumul atau bergulat atau apa ya? Berantem. Tapi dalam mimpi. Dia bergumul sampai semalaman, tapi Yakub menang. Itulah sebabnya kemudian Yakub diubah sama itu, dikatakan karena kamu menang melawan Allah, maka namamu sekarang bukan Yakub, tetapi Israel. Nah, sebagai rasa syukur, Yakub membuat mesbah dari batu ya, ditumpuk itu, yaitu diberi nama Peniel karena dia telah melihat Allah tetapi dia tidak mati. Nah, yang mau Bu Yusuf sampaikan di sini adalah kenapa ya Yakub kok takut untuk bareng dengan anak dan istrinya pulang ke Kanaan, ketemu dengan Esau kakaknya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena dia punya salah. Iya, pinter. Karena dia punya salah. Salahnya apa? Yaitu pada waktu Ishak mau memberkati Esau, tetapi Yakub yang nyelonong duluan. Akhirnya Ishak memberkati Yakub. Makanya Yakub langsung pergi takut dibunuh oleh kakaknya. Dia pergi dikejar, tapi karena sudah tidak ketahuan, Esaunya tetap di Kanaan, Yakubnya pergi. Nah, sekarang mau ketemu, padahal sudah 28 tahun loh, gitu ya. Sudah lama sekali, tapi Yakub merasa takut. Siapa yang pernah merasa takut? Ada yang merasa takutnya kalau berbuat salah? Ada nggak yang merasa takut? Ada. Pasti takut ya kalau bohong sama mama ketahuan atau ada PR nggak dikerjakan padahal lupa bilang sama mama ada PR, ada perasaan takut. Nah, sama seperti itu. Yakub juga takut, makanya dia belakangan aja nyebrangnya, yang lain sudah nyebrang, dia balik lagi ke seberang sungai. Ya, dia rasa takut. Tetapi setelah Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dia menjadi berani. Dia mengaku kalau kemarin salah. Dia mengaku pada Tuhan kalau kemarin dia salah. Dia ingin merubah dirinya. Supaya dirinya menjadi lebih baik. Dirinya tidak berbuat salah lagi. Dia mengakui kalau dulu dia salah, mengakui kalau dulu dia pernah curang sama kakaknya. Nah, sekarang dia pengen ketemu, dia pengen berdamai. Artinya apa? Yakub ingin mengubah diri. Pesan apa yang dapat kita terima hari ini? Artinya begini, kalau kemarin-kemarin kita pernah berbuat salah, mari hari ini kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi agar kita menjadi lebih baik. Kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang nurut sama Bapak, nurut sama Mama, ya. Tidak bohong, ada lagu ya. Bohong bang itu dosa,
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mulai sekarang, Bu Yusuf mengajak, ayo sama-sama. Kita mencontoh Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengakhiri sifat yang tidak baik, berubah menjadi sikap yang baik. Kalau kemarin kita pernah malas mengerjakan PR, pernah nyontek waktu ujian, terus pernah bohong sama mama ada PR bilang enggak gitu kan, terus bohong lagi sama bu guru rumah saya mati lampu, saya nggak bisa mengerjakan. Atau sekarang yang daring umpamanya disuruh mengerjakan, bu guru mama saya nggak ada, paketnya habis sehingga nggak bisa mengerjakan. Nah itu bohong kecil-kecil, tapi itu namanya bohong tidak jujur, salah di depan Tuhan Yesus. Nah, ajak Ibu Yusuf adalah, ayo yang sudah sekolah, biasakan perilaku yang baik, ya, yang jujur, tidak melakukan kesalahan lagi sebisa mungkin. Sama yang belum sekolah juga begitu, sama mama. Ya, nurut sama mama, nurut sama papa, jadi anak-anak yang manis. Diingetin kalau perlu, mama sekolah minggu, mau jam 7, mau jam 11 begini ya. Tetap semangat. Itu saja pesan Ibu Yusuf melalui cerita Yakub. Walaupun Yakub berbuat salah, dia tetap mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak sekalian berubah menjadi lebih baik dari kemarin. Sehingga anak-anak menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sebentar. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah kami lakukan, seperti contoh Yakub yang berubah karena pernah melakukan kesalahan. Demikian juga kami, ajari anak-anak kami untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akan datang. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon pimpinan dan penyertaan. Ampunkan salah dan dosa kami, biar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kaulah kami kembalikan ya. Terima kasih Bu Yusuf atas firman-Nya pada pagi hari ini, mengingatkan kita semua untuk tidak berbohong sekecil apapun. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita angkat satu pujian lagi, Aku Anak Raja. Tahu semua kan semua lagunya? Aku Anak Raja. Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, untuk persembahannya, adik-adik masih sama untuk mengumpulkan ke orang tuanya masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati, bawa persembahanmu, bawa
ucaplah syukur. Nah, ibadah ini akan ditutup, sebelumnya akan ada doa dari Ibu Yusuf. Silakan Ibu Yusuf, dan diakhiri lagu Bapa Terima Kasih. Ya, adik-adik semua, yuk kita akhiri ya ibadah kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur diberi kesempatan memberikan persembahan, walaupun kecil Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan menuntun kami, Roh Kudus akan membimbing kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam terima kasih. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Oh ya, foto dulu kita ya. Foto dulu. Satu. Gayanya gaya yang L, gayanya mana L yang lain? 1, 2, 3. Anak raja. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, anak raja. Oke, aduh belum. Oke, terima kasih. Sehat-sehat sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.